Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Wakil Dekan Fakultas Agama Islam, Ibu Dr. Anda Maria Ulfah MPDI. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kaprodi PBA, Bapak Tahir MA. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu dosen Fakultas Agama Islam, Prodi PAI dan PBA yang alhamdulillah sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di forum ini di tengah rintik hujan yang manja ya teman-teman. Dan alhamdulillah teman-teman mahasiswa Prodi PAI dan PBA Fakultas Agama Islam yang juga sudah hadir di sini, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Puji syukur kehadirat Allah karena kita semua bisa berkumpul di sini. Sepertinya terkendala jaringan. Oke. Ya, kendala jaringan, Bu. Soalnya hujan, angin. Nah, sampai mana tadi? Oh iya. Puji syukur kehadirat Allah, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di sini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita dalam rangka sosialisasi dan penjelasan tentang MBKM akan memberikan hal yang bermanfaat bagi studi teman-teman selanjutnya sampai selesai. Amin, insya Allah. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua, khususnya keluarga besar FAI UIJ, termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Dan teman-teman yang saya banggakan, marilah kita mulai pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya sesi materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Maria Ulfah MPDI dan Bapak Tahir MA. Saya persilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'. Yang terhormat Bapak Tahir, Ibu Punaini, dan beberapa dosen lainnya yang insya Allah sempat hadir. Dan Bapak Dekan izin tidak bisa ikut, sudah diwakili oleh kita dari Prodi PBA dan Prodi PAI. Alhamdulillah bersyukur pada Allah, malam ini kita bisa melakukan sosialisasi terkait dengan pengisian kuesioner yang ada di Dikti. Gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, mulai angkatan 2021, angkatan 2020, angkatan 2019. Berarti Anda ada di posisi 1, 3, dan 5, wajib mengisi angket ini. Nah, sebelum mengisi angket ini, mungkin Anda akan bertanya-tanya, untuk apa angket ini? Mengapa harus diisi angketnya? Angket ini adalah angket penelusuran untuk mengetahui seberapa jauh Anda mengenal MBKM. Ya, angket tentang MBKM. MBKM itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Untuk angkatan 2001, 2020, mungkin Anda udah 4 kali disosialisasikan ya. Nah, untuk semester 5, kalau kuliah suka saya singgung sedikit, ya mungkin beberapa dosen singgung, bahkan mungkin teman-teman juga melihat, mendengar dari media sosial lainnya, atau dari saya sendiri sebagai Ketua Prodi PAI khususnya, dan PBA untuk Pak Tahir. Oleh karena itu, seberapa jauh Anda mengenal MBKM, kuesioner ini nanti pada akhirnya sasarannya adalah terus diberlakukan atau tidak MBKM ini di kampus. Karena banyak sekali keuntungan buat Anda
Anda kuliah hanya sampai semester 5. Ya, coba lihat itu share yang saya berikan. Semester 1, kelihatan di layar Anda semua? Iya, Ibu, jelas terlihat. Oke. Semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5. Anda hanya ada di kampus sampai semester 5. Lalu gimana Bu yang sekarang semester 5? Anda bisa mengambil di 6, 7, dan 8. 6 dan ini kealingan ya. 6, 7, dan 8, ini posisinya seperti ini. Nah, 6, 7, dan 8, ketika Anda di posisi semester 5, 6, Anda ingin pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar itu bukan di antar prodi, tapi di luar kampus yang sudah ditandasahkan lewat MOU, Memorandum of Understanding, yaitu kesepakatan kerjasama antara perguruan tinggi kita, Universitas Islam Jakarta, dengan perguruan tinggi lain. Bagaimana ini mekanismenya? Nanti SOP-nya akan kita beri bagi teman-teman yang duduk di semester 5. Ketika mau masuk ke semester 6, ini hanya opsi. Jika Anda ingin pertukaran pelajar, nanti akan ada persyaratannya. Salah satunya misalnya IPK-nya 3,75, ya harus menguasai TOEFL minimal 450 karena keluar negeri ini. Ya, nanti soal biaya dan lain-lain kita akan pertimbangkan. Nah, bagi anak yang sekarang posisinya di semester 1 untuk angkatan 2021 dan anak atau Anda yang semua di semester 3 yang angkatan 2020 pasti udah mengenal beberapa kali tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini sudah selalu di awal tahun Anda masa orientasi kampus atau mastama, masa ta'aruf mahasiswa itu diberikan di awal tahun. Setelah itu pada acara Penabasma yang kemarin kita udah lakukan di dalam kegiatan rangkaian pengenalan dan orientasi kampus, itu juga dipaparkan. Bahkan sebelum kita perkuliahan daring di awal tahun juga udah dipaparkan bahwa kita punya yang namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini bukan kurikulum, tapi ini merupakan pendekatan belajar atau metode belajar Anda. Artinya tidak belajar sepenuhnya 8 semester di kampus. Hanya 5 semester sampai sini nih. Bahkan nanti berdasarkan tanda panah begini nih, di semester 4-nya Anda boleh merdeka belajar antar prodi. Contoh, Anda ditawarkan di Fakultas Hukum, boleh mengambil salah satu mata kuliah MBKM di program studi hukum. Gitu, atau di ekonomi atau di teknik. Semester 5 juga gitu, boleh mengambil salah satu mata kuliah MBKM yang ditawarkan 3 SKS ya rata-rata di mata kuliah yang Anda pilih pada program studi yang berbeda. Jadi pada semester 1, 2, 3, 4, 5, di semester 4 ini Anda boleh lintas prodi dengan memilih, nanti kita akan berikan untuk anak 2020 udah mulai nih semester 4 besok. Ya, memilih mata kuliah di luar prodinya, 3 SKS, 1 mata kuliah. Nanti begitu semester 4 masuk ke semester 5, ya, untuk anak angkatan 2020 juga milih lagi 1 mata kuliah yang boleh lintas prodi dengan 3 SKS. Bagi anak yang semester 1 sekarang, berarti masih mengikuti paket, 2 masih ikutin paket, 3 masih ikutin paket. Makanya disebut di sini mata kuliah keprodian. Ya, dari semester 1 mata kuliah dasar keprodian, mata kuliah dasar keprodian, nah 4 boleh lintas prodi, 5 boleh lintas prodi. Nah, inilah ciri dari MBKM. Cara belajarnya yang berubah supaya mereka dan kita juga membandingkan dan memiliki multidisiplin ilmu. Kemudian di 6 seperti yang saya jelaskan tadi, ini berlaku untuk semester yang sekarang lagi 3. 4 Anda lintas prodi, 5 lintas prodi, begitu 6 Anda boleh melakukan pertukaran mahasiswa. Syarat pertukaran mahasiswa adalah cari yang status program studinya sama. Ya, jangan nanti kita punya status program studinya A pindah ke yang C, turun dong. Harusnya Anda milih yang sama. Nanti kita lihat juga mekanismenya kampus mana yang mau melakukan lintas prodi seperti itu.
Bisa di dalam negeri dan bisa di luar negeri. Untuk yang semester 7, ini bisa juga nih berlaku untuk yang sekarang semester 5, juga bisa berlaku nanti yang sekarang semester 3, bahkan yang semester 1. Udah pasti jelas bahwa Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini atau MBKM baru dimulai untuk angkatan 2020. Namun tidak menutup kemungkinan yang angkatan 2019 seperti Anda yang sekarang ada di posisi semester 5 bisa mengikuti 6, 7, dan 8. Ya, 6 pertukaran mahasiswanya, 7 mengikuti kegiatan-kegiatan diantaranya magang, ya PKL, KKN, ada di 9, Anda bisa lihat di sini nih, di 9 diantaranya penelitian kolaboratif, ya, asistensi mengajar, dan sekarang saya sudah menandatangani 4 mahasiswa semester 5 yang mengikuti kampus mengajar yang diselenggarakan oleh Dikti, itu akan mulai Februari dan tutup kemarin registrasinya di 10 Desember. Ikut join nggak ya dia ya? Kalau ya ikut join, tolong nyalakan audionya nanti. Anda bisa presentasi sedikit atau sebagai testimoni bahwa Anda termasuk orang yang merespon dengan cepat adanya MBKM yang dikeluarkan oleh Dikti. Ini kan peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dimulai sejak angkatan 2020 ya untuk program studi kita di seluruh program studi yang ada di kampus kita. Namun demikian, itu opsi. Jika Anda nggak mau mengambil, nggak apa-apa. Bu, saya nggak mau mengambil nih semester 4 mata kuliah prodi lain. Saya pengen tetap fokus di program studi saya PAI. Atau pengen tetap di program studi saya di PBA. Nanti 5 juga gitu, nggak Bu. Saya nggak mau ngambil. Ini opsi, pilihan. Boleh ngambil, boleh enggak. Tapi didorong ya untuk mengambil supaya punya lintas prodi. Saya analogikan begini, mengadopsi kalimat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan bahwa kalau kita mengajarkan berenang kepada anak, jangan belajar di kolam renang saja. Saya ulang, kalau kita mengajarkan anak di kolam renang, jangan mengajarkan anak di kolam renang saja. Suatu waktu bisa dong anak itu diajarkan di sungai, mungkin di lautan, gitu kan, di lautan mungkin di tepi-tepinya gitu, supaya dia juga merasakan betapa luasnya kreativitas, inovasi dari masing-masing kegiatan yang dilakukan. Karena di dalam prodi saja ini berarti sudah nggak mau out of the box ya, selalu diem di zona yang nyaman itu. Padahal di luar sana banyak kemungkinan-kemungkinan atau peluang-peluang yang kita bisa sebut sebagai entrepreneur atau creativepreneur. Nah, begitupun semester 6, ini juga opsi. Jika Anda nggak mau mengambil pertukaran mahasiswa ke kampus lain, baik di dalam maupun di luar negeri, Anda mengikuti mata kuliah semester 6 PAI. Lalu di mana Bu mata kuliah semester 6 PAI itu? Ada di dalam kurikulum yang kalau Anda lihat di buku pedoman atau di website UID. Program studinya masing-masing tinggal sesuaikan. PAI buka PAI, PBA buka PBA. Pun begitu, semester 7. Kalau Anda enggak ingin mengambil kegiatan di luar, sebenarnya bela negara, ada yang menwa gitu, itu diekuivalensikan 20 SKS. Jadi dia nggak perlu lagi ngambil KKN kita, KKN PARE itu besarannya 18 SKS yang sekarang dilakukan di PARE Kediri. Dan di 8 semuanya kembali ke kampus untuk melakukan skripsi atau penulisan skripsi. Jika Anda melakukan penulisan skripsi di luar daerah, karena memang risetnya kualitatif atau kuantitatif, ini termasuk kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sudah otomatis ini opsi. 4 ya, semester 4 opsi, semester 5 opsi, 6 juga opsi, 7 opsi, 8 opsi. Tapi kecenderungan kita adalah membebaskan mahasiswa secara untuk mengambil apakah kita mau mengambil di semester 4 ini mata kuliah lintas prodi atau tidak mengambil mata kuliah di lintas prodi namun fokus pada prodinya masing-masing. Oleh karena itu nanti kita akan men-share kuesionernya. Kita sudah punya buku pedoman MBKM yang dikerjakan oleh tim ad hoc kurikulum MBKM, salah satunya timnya saya di situ. Intinya adalah seluruh prosedur, seluruh mekanisme yang dilakukan pada program studi yang ada di kampus UID itu ada juklaknya ya, ada buku pedomannya.
Nanti ketika Anda ditanya apakah kampus Anda sudah punya buku pedoman, petunjuk sudah. Nah, kuesioner itu nanti arahnya kepada seberapa besar pengetahuan Anda, informasi yang Anda terima, baik dari media massa, dari program studi, dari kampus, mulai Anda masuk, mulai Anda kuliah, apakah dosen juga menyinggung soal Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, ini tentunya di dalam kuesioner itu nanti Anda harus jawab sejujurnya supaya nanti hasil polling ini bisa digunakan untuk mengambil kebijakan berikut mulai dari Direktorat Perguruan Tinggi sampai kepada tingkat program studi. Saya kira itu Bu Eni, barangkali nanti kita share di yang kuesionernya, testimoni udah saya minta kemarin tuh tadi pagi ya ke Ana Nurhasana, ke Andi, apakah sudah mengisi? Kalau belum mengisi, kita mulai latihan. Silakan saya kembalikan Bu Eni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah 118, udah banyak juga. Ya, bagus nih pergerakannya. Terima kasih Bu Ulfa. Mungkin sebelum kita lihat kuesionernya, saya ke Pak Thohir dulu, Bu. Ya. Mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh beliau. Kepada Pak Thohir, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'da tahiyyah Hadratil Mukarramah Ibunda Ibu Maria Ulfa MPD yang saya hormati, Bu Kuneni MPD, partner saya, setia saya, guru saya, Al-Ustadz Taufik Hidayat SAG MAG OMA. Ini kelihatan Bu Nadia juga alhamdulillah hadir, serta dosen-dosen yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga para mahasiswa dan mahasiswi. Alhamdulillah sekarang sudah berjumlah 122. Mudah-mudahan sangat mewakili apa yang akan disampaikan dan akan dilakukan pada malam hari ini. Puji syukur alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Maria Ulfa, karena ini perlu disosialisasikan ya. Namanya sosialisasi berarti bisa jadi awalnya belum tahu sempurna. Walaupun kita perhatikan Ibunda Maria Ulfa itu sering juga di Pena Basma, ketika kita bertemu di Zoom, selalu disampaikan. Beliau sering menyampaikan hal seperti itu. Apa maksud dan tujuan? Adalah supaya kalian para mahasiswa tahu benar-benar apa itu MBKM tersebut. Dan juga hal tersebut dari rektor juga sudah sering menyampaikan ya hal itu, sehingga kita benar-benar mengetahui. Satu di antara yang perlu saya sampaikan adalah bahwa kalian itu di semester 1, 2, 3, 4, ya, 3 itu sekalian masih dalam prodian, 4, 5, 6, 7, 8 itu jadi 3 semester Anda di luar, termasuk skripsi itu kan berarti di luar. Jadi 6, 7 dan ditambah 8. Jadi 3 semester itu di luar. Dan itu yang harus diperhatikan. Kemudian dengan adanya MBKM ini tentunya ada aturan-aturan, ada pedoman-pedoman yang sudah dipersiapkan jauh-jauh oleh Pak Rektor dalam hal ini, kemudian disosialisasikan kepada para dosen ya, dan para dosen juga saya kira sudah banyak yang tahu, dan alhamdulillah itu juga sering disampaikan, dan kita terutama yang angkatan 2020-2021 itu sudah menggunakan dan sekarang sedang berjalan.
yang perlu saya sampaikan untuk khusus PBA, alhamdulillah kami insya Allah tanggal 23 akan diadakan MOU, ya, Memorandum of Understanding antara Rektor Universitas Islam Jakarta dan juga Universitas Al-Azhar Indonesia. Dan itu akan ada PKS-nya, perjanjian kerja sama, dan juga IE, Implementation of Agreement. Jadi insya Allah untuk PBA, mobil khusus ya, dan saya yakin PAI juga sudah ada, ya kita bekerja sama dengan di luar kampus itu, yang nanti di semester 5 ya kita mitra dengan kampus lain, kita sudah ada. Dan sebenarnya kalau kita melihat itu, kita dari dulu juga sudah ada. Kenapa? Karena dosen-dosen dari Universitas Al-Azhar Indonesia juga ngajar di tempat kita, yang sekarang jadi rektor, Warek 3. Jadi sebenarnya itu sudah berjalan ya, kalau kita secara tersiratnya. Tapi secara tersurat, MOU-nya atau PKS atau IE-nya belum dilaksanakan, insya Allah tanggal 23. Yang berikutnya, ada hal yang perlu saya sampaikan, barangkali sedikit tadi agak kurang ini ya sama Bu Maria, tentang bahwa kita sesungguhnya sudah melaksanakan apa yang disebut dengan MBKM. Karena kita diantaranya sudah melaksanakan PPL. PPL itu bagian dari kerja lapangan. Jadi kita sudah melaksanakan hal itu. Ya dari tahun ke tahun sudah kita laksanakan. Kemudian kita juga mengadakan KKS. Itu juga bagian. Ya, kemudian ada penelitian kolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Jadi sesungguhnya banyak yang hal dilakukan yang sudah dilakukan oleh jurusan PAI atau PBA itu, ya, tentang dari 9 itu diantaranya sudah banyak yang sudah dilakukan. Kayak wirausaha ya secara materi sudah sering ya sudah ada wirausaha itu, bahkan sudah dilakukan oleh PAI sampai tembus angka 200 juta kalau nggak salah ya, itu waktu tahun kemarin. Dan ini adalah bagian dari MBKM. Mudah-mudahan yang akan datang kita akan bisa memenuhi di antara 9 kriteria bentuk kegiatan MBKM ini, sehingga kalaupun misalnya belum ya kita berusaha, insya Allah akan kita laksanakan seperti itu. Jadi intinya bahwa MBKM yang kita lakukan ini, satu, kita sudah mengetahui dari jauh ya tentang MBKM itu bagaimana oleh Bunda Maria Ulfa sudah sering saya ingat saya lebih dari 5 kali beliau menyinggung tentang itu lebih dari 5 kali ya. Saya sampai ketika ada Zoom kayak begini, pasti nih Bu Maria yang jelasin ini. Ternyata alhamdulillah sering saya lakukan ini ya, alhamdulillah tuh beliau sering menjelaskan seperti itu. Kemudian ini yang penting ketika Anda mengisi kuesioner itu ya harus hati-hati. Ya pertama, kalau seandainya ada yang nggak jelas atau sesuatu yang bisa harus dipertanyakan, silakan ditanyakan. Ya silakan ditanyakan. Itu intinya supaya jangan sampai kita salah mengisi. Kita sudah sosialisasikan. Inilah gunanya kenapa kita perlu mensosialisasikan program ini supaya kalian bisa mengetahui program ini dengan sebenar-benarnya. Ya, saya yakin mungkin sebagian kalian sudah banyak yang mengetahui ya tentang program MBKM ini. Masih banyak sebenarnya yang harus disampaikan, Pak, tapi yang paling inti, paling pokok itu adalah seperti itu, bagaimana kita mengetahui MBKM tersebut, kemudian dari mana kita tahu MBKM tersebut, landasan-landasan apa, buku pedoman apa yang sudah pernah ada, dan insya Allah kita sudah siap semua ya, karena Pak Rektor juga sering mengungkapkan, mensosialisasikan itu, dan kami juga ya terutama Bunda Maria sering mengungkapkan seperti itu, jadi kita tidak ragu lagi.
Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya khususnya buat saya pribadi. Kemudian saya mohon izin, mungkin nggak sampai selesai nih, Bu, Ya. karena ada acara lagi di pesantren, ya, dan tidak bisa ditinggalkan ini. Ya, saya tadi baru pulang selesai langsung nyalain laptop ini. Jadi mohon maaf, saya nggak bisa sampai selesai. Ya, Bu Neni, Ustaz Taufik, alhamdulillah Pak Azmi juga ini udah datang tadi, dosen-dosen PBA, alhamdulillah walaupun dalam keadaan hujan, tapi dengan semangat dan loyalitasnya, alhamdulillah datang. Dan tinggal sekarang sosialisasi program ini, ya sekali lagi, sosialisasi program ini juga perlu harus disampaikan kepada para mahasiswa, sehingga Ibu Wadek ini punya inisiatif memprogramkan ini malam ini harus ada Zoom. Sehingga alhamdulillah dengan izin Allah tahatus binikmah kita bisa terlaksana Zoom ini dalam rangka mensosialisasikan program itu. Saya kira itu saja dari saya, cukup sekian. Nanti insya Allah yang akan disampaikan oleh Bu Maria dan yang lainnya, saya mohon sekali lagi pamit izin, cuman bisa sampai di sini karena ada hal yang sekali lagi tidak bisa ditinggalkan. Ya Ibu ya, mohon maaf ya Ibu ya. Iya, monggo Pak. Ya, Selamat ya, jalan, hati-hati. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Thohir. Semoga lancar kegiatan selanjutnya. Dan kita lihat teman-teman Bu Ulfa udah share screen nih. Iya. Masih lanjut sebelum ada pertanyaan ya. Selamat bergabung Pak Azmi. Selamat bergabung Bu Nadia. Siapa lagi ya? Oh ya banyak deh yang nggak kesebut nih namanya. Oh ada Pak Mugiono. Selamat bergabung. Ustaz Taufik. Ustaz Taufik, iya. Dia yang bikin link bersama Salman. Terima kasih Salman. Kita coba ke sini ya. Ada 3 akun di sini. 3 link, 1 dosen. Terlihat di layar kita semua? Jelas Ibu, terlihat. Kelihatan, Oke. Bu. Kalau dosen sih udah pada mengisi, alhamdulillah responnya sangat baik. Yang belum itu Pak Dinil dan Pak Suprapto. Tanpa kecuali dosen wajib mengisi. Ini mahasiswa juga wajib mengisi ya. Angkatan 2021, 20, dan 19. Kalau ditanya apa dasar hukumnya, saya susah mengeluarkan ayat untuk menjawab apa dasar hukumnya gitu. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu aja kali ya dalilnya ya. Ini untuk kemajuan kita juga nantinya, karena polling ini nanti akan bisa dijadikan untuk mengambil kebijakan berikut. Apakah MBKM ini terus atau stop gitu. Karena ini menguntungkan sekali buat mahasiswa. Ada hanya semester 5 aja Anda belajar ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Kita lihat di sini ada link untuk dosen. Udah semua pada mengisi, kecuali 2 aja yang belum. Pintu masuknya adalah NIDN, nomor induk dosen nasional. Yang enggak ber-NIDN nggak bisa, gitu ya. Kemudian Tendik, tenaga kependidikan, maksudnya administrasi. Kalau di PAI itu ada Bu Maisaro, ada Pak Ilham, ada Pak Surya. Bertiga. Dan yang ketiga adalah mahasiswa di sini semua. Untuk yang dosen, kita nggak bahas karena udah pada pinter semua. Bu Nadia, Pak Azmi, Pak Mugi, Bu Nahuda, dan semuanya udah pada pinter, tinggal ngeklik aja. Nanti di sini juga mahasiswa akan ngeklik ini. Setelah kita klik, Anda akan mendapatkan satu seperti ini, terlihat di gambar? Kita klik di sini. Tadi linknya udah kita klik 2 kali kan ya? Terus mulai survei, kita klik di situ. Anda masukkan di sini nomor NPM. Registrasi survei, cari perguruan tinggi. Tinggal klik aja sini ada tanda panah paling kanan. Terlihat di situ? Kelihatan, Bu. Oke, klik aja di sini Universitas Islam Jakarta.
Kemudian terus ke bawah cari program studinya. Kalau Anda PAI sebut PAI, Anda PBA tulis PBA. Pintu masuknya adalah NIM, nomor induk mahasiswa, atau kita sering menyebutnya NPM, nomor pokok mahasiswa. Jika Anda salah mengetik NPM, nggak akan kebuka tuh. Ya. Setelah itu, selanjutnya klik di bawah. Ada yang sudah membuka laptop, coba kita testimoni, nanti Anda share. Silakan. Kalau udah ada yang buka, silakan. Sambil menunggu ya, kita klik ke sini. Selanjutnya di situ, nanti selanjutnya ini akan terisi lagi tagihan-tagihan. Kenapa ini nggak dibuka? Karena saya bukan mahasiswa, nggak punya NPM saya. Dulu saya NPM-nya tahun 8 berapa ya Bu? Udah tua banget ya. Ntar ada yang ngitung umur lagi deh. Tahun 88 tuh, udah semester berapa itu? Nanti masuk NPM baru bisa selanjutnya gitu. Kita coba siapa ya kira-kira? Nah, ini Niden nih. Siapa yang mau NPM-nya? Salman? Boleh, Bu, boleh. 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 Berapa? 3119 3119 006, Bu. 006. Namanya Salman. Mana dia namanya tuh? Cari perguruan tingginya. Terus ke bawah nanti ya. Kita coba aja langsung ke sini, ke selanjutnya. Bisa nggak dibuka? Kalau nggak lengkap, datanya nggak akan bisa kebuka. Udah ada yang mau testimoni, masukin NPM? Saya share screen atau Oke, gimana, saya Bu? stop share dulu ya. Oke, baik. Saya stop share. Kamu udah isi, silakan. Teman-teman, tolong perhatikan yang mahasiswa, kalau nggak ada NPM nggak akan bisa. Karena akun saya adalah akun dosen, jadi nggak bisa kita buka. Silakan. Tadi malah dia menagih NIDN ya, 0315 08 70 01. Iya, terus ke bawah. S1 PAI benar milihnya, Universitas Islam Jakarta benar milihnya. Klik selanjutnya, Salman. Bisa nggak? Masih bisa. Terus email disuruh isi aja semua itu. Waduh. Semesternya berapa isi? Terus semua isi. Atau kita lewatin yang isinya belakangan, selanjutnya aja dulu. Bisa nggak? Bisa tuh, bisa. Seberapa jauh saudara mengetahui tentang apa itu? Pecah hurufnya. Oh ya, seberapa jauh Anda mengetahui tentang kebijakan MBKM? Kira-kira kamu isinya apa, Salman? 179. Mungkin yang mengetahui sedikit, Bu. Nah, kenapa sedikit? Karena semester 5. Iya kan? Iya. Pasti semester 5 belum 5 kali kita sosialisasikan. Nah, tadi udah saya bilang semester yang mulai MBKM itu semester yang 3, semester yang 1, angkatan 2020 dan angkatan 2021. Mereka udah sering tuh dijelaskan ya saat Mas Tama, saat Pena Basma, saat awal perkuliahan. Sekarang Anda isi saja sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Tapi bagi saya sih kalau sedikit nanti nggak mendukung MBKM ya. Tadi yang Pak Tahir bilang. Kalau untuk baca-baca di media sih sempat baca juga, Bu. Tapi kalau menguasainya enggak. Iya, berarti nomor 2 lah ya isinya ya. Oke. Oke, terus ya, selanjutnya kira-kira apa? Menurut saudara, hingga berapa semester dan berapa SKS yang dapat disetarakan dengan bentuk kegiatan MBKM di luar perguruan tinggi? 3 kan isinya. 3 semester terakhir, nah ini harus sama nih isinya. 3 semester terakhir MBKM. Di mana? Di 6, 7, 8. 3 semester terakhir Anda boleh mengambil 6, 7, 8. Ya kan? 6 pertukaran mahasiswa, 7 di 9 MBKM, yang salah satunya tadi udah dijelaskan, kewirausahaan, asistensi mengajar, bela negara,
penelitian kolaboratif. Dari 9 itu di semester 7 Anda pilih salah satu yang diekuivalensikan SKS-nya 20 SKS di semester 7. Jadi pada saat semester 7 kalau Anda opsinya MBKM, nggak usah mengambil mata kuliah di semester 7. Nanti juga ada pembimbingnya. Yang saat ini dosen-dosen mengikuti join malam ini untuk bersedia menjadi pembimbing pada semester 7 ketika Anda memilih salah satu dari 9 MBKM. Nanti semester 8 Anda balik lagi ke kampus untuk menyusun skripsi. Jika Anda menyusun skripsinya di luar, berarti kan Anda nggak kembali ke kampus. Di luar itu di mana? Di tempat yang Anda di semester 7, biasanya kan di suatu daerah, ya udah riset mendalam di situ. Di riset termasuk kualitatif, itu kan penelitian-penelitian yang mendalam ya, yang Anda bisa lakukan ketika semester 7 dan 8. Balik lagi di bulan Juli ketika Anda semester 8 langsung sidang skripsi. Tidak mengikuti program KKS PARE. Nah, jika Anda nggak mengambil MBKM salah satu dari 9, Anda harus mengikuti KKS PARE ya yang English program di kampung Inggris selama sebulan dengan ketentuan adalah belajar bahasa Inggris, kemudian mengajar diajarkan opening and closing berbahasa Inggris, pengabdian masyarakat dan lain sebagainya di situ termasuknya adalah penelitian. Endingnya visiting Bali selama 5 hari dengan berkomunikasi dengan native speaker di situ, hangout-nya, senang-senangnya, kembali lagi untuk inauguration-nya, kemudian pulang sudah tinggal skripsi. Itu yang saya gambarkan kalau Anda tidak mengambil MBKM salah satu dari yang 9. Dari yang 9 yang disebutkan tadi, bela negara dan lain-lain. Saya kira selanjutnya, Salman coba. Udah. Bu, mohon maaf Bu, Ya. saya mau coba masuk Bu. Emailnya itu kita ganti email kita ya Bu? Iya, memang email sendiri. Iya, siap Bu. Ini Ibu Daria ya, terima kasih udah cepat merespon dengan membuka linknya. Teman-teman yang lain saya berharap begitu, biar ada solusinya jika ada gangguan, jika ada ketidakmengertian. Luar biasa dong kalau diisi sekarang ya. Beres sudah malam ini gitu. Dosen gitu tadi, saya kasih linknya, isi langsung udah bisa semua. Terima kasih banyak yang semuanya udah pada punya support system yang baik, karena ini memang untuk kebaikan kampus kita, perguruan tinggi kita yang concern sekali ya, apalagi Pak Rektor itu benar-benar banget pengen kampusnya itu berbasis MBKM. Lagi-lagi MBKM ini bukan kurikulum ya, tapi cara belajar, merdeka belajar, kampus merdeka, dengan catatan memberikan hak-hak sepenuhnya kepada mahasiswa sebesar 3 SKS. Makanya tadi 3 SKS, 3 semester terakhir, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 di kampus. Jadi Anda kuliah sampai semester 5 aja. Semester 4 pun Anda udah bisa lintas prodi. Semester 5 juga begitu, hanya 3 SKS. Terima kasih sekali lagi bagi teman-teman yang sudah mencoba membuka link. Salman, saya kira cukup. Kayaknya udah pada bisa mengakses testimoni. Silakan yang mau coba. 2021 deh, saya pengen tahu kesulitannya di mana. Ada nggak yang mau share? Bu Maul, boleh nanya nggak Bu? Boleh Bu Maul, siapa tuh? Iqbal ya? Silakan yang mau tanya. Ada hostnya, ke host dulu. Iya, bentar. Boleh raise hand ya, kemudian Boleh. diaktifkan biar bisa dibantu. Ambil Siapa tadi yang on mic, siapa ya? situs. Yang on mic siapa? Saudara Denny Chandra, Bu. Oh, Denny Denny Chandra. Denny semester 5 ya, Den? Denny semester 5. Kenapa, Den? Udah Bu di kolom chat Bu. Oke, boleh, Den. Boleh, nanti saat kita berada di semester 6. Kamu sekarang kan semester 5. Pada saat kamu pengen mengambil mata kuliah, mengambil di kampus lain, lihat dulu kampus lain itu program studinya harus sama. Perhatikan nih,
teman-teman semester yang berjalan harus dengan mengambil mata kuliah yang program studi sama, mata kuliahnya sama di semester berjalan. Berarti kamu harus melihat banyak mata kuliah yang ditampilkan di semester 6 di kampus yang lain. Yang kedua, lihat statusnya tadi saya bilang. Statusnya di daerah Jawa atau di daerah Sumatera lainnya, jangan B, jangan C, karena program studi kita A, maka statusnya juga harus dicari program studinya yang sama, yaitu A. Semoga sih status program studi kita nih, PAI, A juga untuk diperpanjang di tahun 2022. Oke, karena itu support system harus dibangun untuk mempertahankan status program studi PAI. Kalau PBA udah aman ya, baru beberapa bulan belakang diperpanjang karena sekarang sudah tidak lagi menggunakan akreditasi dengan standar 8 tapi standar 9. Bagi yang perpanjang dan tidak merubah status akreditasinya itu udah otomatis. Ya, 5 tahun ke depan udah otomatis. Tapi 5 tahun berikut harus mengikuti akreditasi dengan 9 standar yang tentunya banyak sekali permintaan-permintaan yang di bagian permintaan-permintaan itu juga ada kontribusi mahasiswa di dalamnya. Salah satunya adalah ini tadi, ikut join, ikut perkuliahan, ikut banyak kegiatan, ikut kompetisi-kompetisi di luar. Anda bisa sukses, bisa berhasil bukan hanya di dalam kelas. Yang membuat hidup Anda nanti baik di luar setelah Anda kuliah adalah entrepreneur dan creativepreneur. Mengapa? Ya inilah difasilitasi di 6, 7, dan 8. Karena kalau di kampus terus, Anda nggak melihat dunia luar di sana, ternyata kompetitornya lebih banyak ya. Saya kira wadah ini sebuah alternatif untuk Anda punya jiwa entrepreneur dan creativepreneur. Dan ini sudah di-support sekali oleh Bapak Rektor kita, baru saja siang tadi beliau juga mempush kita untuk terus memberikan layanan ke mahasiswa dengan memulai mengisi kuesioner pada malam hari ini. Semoga mereka, kita semua nih yang mengisi juga punya niat yang sama, sebagaimana niat baiknya Profesor Dr. Insinyur Raihan sebagai rektor, ingin sekali kampus ini berkontribusi di dalam program Kemendikbud. Ini kan sudah dimulai sejak tahun 2019 akhir ya, dimulai 2020. Dan kita termasuk kampus yang berani memulai. Di tahun 2020 kita udah punya buku pedoman MBKM yang sudah disusun oleh tim. Coba siapa yang mau lagi? Begitu Chandra, saya kira Denny Chandra. Ada yang mau testimoni? Kalau udah jelas kita closing saja. Kita closing berharap semuanya harus mengisi ya. Nanti di akhir isian itu ada submit ya. Jangan lupa mengklik submit-nya. Kalau nggak mengklik submit-nya nggak masuk tuh kuesioner Anda. Terus data tuh jangan salah, email jangan salah, nomor handphone ya, NPM. Pokoknya data yang kamu isi, nama jangan salah, karena di PD Dikti namamu sudah kerekam, Salman Al Farisi. Alnya hilang, nggak bisa juga tuh. Salman Farisi nggak bisa. Siti Dahria nggak pakai H, Siti Dahria nggak bisa juga. Karena sudah terikut semuanya di dalam feeder, di Dikti melalui feeder. Saya kira itu. Ada pertanyaan? Silahkan teman-teman kalau masih ada yang mau ditanya atau mau langsung eksekusi, mau coba demo masing-masing gitu, nanti rame di grup deh. Karena belum nyoba ya. Pak Naga mau nyoba tuh Bu Eni katanya. Gimana Pak Naga? Error Tadi Bu, saya masih mengikuti perkuliahan, jadi belum ini, mungkin ntar saya nanya sama Salman yang lebih ini Bu. Oke, baik. Ada recordingnya ya Pak, jangan khawatir. Iya. Nggak usah nanya Salman Pak, recording aja. Ya. Ntar dia banyak Masih, yang Bu. lupa. Iya, banyak yang lupa dia ntar kalau ditanya. Untung ada recordnya ya, yang nggak pernah lupa record itu. Ada pertanyaan nih di room chat. Bu, error. Ya, itu dia Bu, Pak sekalian, anak-anakku sekalian yang saya sayangi. Kalau Anda mengisi di menit-menit terakhir tanggal 19, errornya luar biasa tuh.
Anda bisa bayangkan nggak sih sekian ratus kampus yang isinya ribuan, UID ini 1.600 mahasiswanya, UI baru UID doang kan. Begitu Trisakti masuk berapa ribu dia kan, Tarumanegara masuk berapa ribu. Jadi Dikti itu kan seluruh kampus kan, memang akan bisa enggak loading tuh di malam hari. Jadi kalau Anda bangun tahajud, buka laptop sebentar gitu. Kan ini malam Jumat nih ya. Ya udahlah bangun sebentar, enggak 15 menit kok ya Bu Nadia ya. Bu Nadia udah ngisi cuma 5 menit juga nggak nyampe kan, cuma klik-klik-klik doang. Yang lama itu kalau loading. Karena semuanya lalu lintasnya ke situ. Ya kan, semua jalan-jalan menuju link itu. Udah nggak ada batas, ini lagi kan, nggak ada batas penolakan gitu. Semuanya bisa masuk, belum tentu di jam-jam yang padat. Sekarangnya udah agak malam masih padat kan ya. Apalagi besok pagi. Nah, kalau malam tuh jam 12 malam, jam 11, Bu, jam 2. Silakan. pertanyaan Bu, apakah program studi saudara mempunyai program terdahulu yang sesuai dengan bentuk kegiatan MBKM? Jawabannya iya. Iya Iya, kan ya Bu ya? iya betul. Jawabannya iya, yang tadi saya kasih tanda merah. Mau dibuka lagi kah? Yang pertama asistensi mengajar. Kalau Anda isi iya, jawabannya 1. Asistensi mengajar, nanti Anda tinggal klik aja tuh di situ. Ini yang saya kasih tanda merah. Saya mohon share dulu ya. Mana itu? Sudah terlihat di layar kah? Belum Bu, belum. Belum, emang belum dibuka. Ini udah dibuka nih. Oke. Tanda merah semua lihat? Proyek Bu, kalau udah- manusia. Kalau udah 100%, di sini ada selanjutnya sama kembali selanjutnya, tapi nggak harus ke save ya Bu. Submit Bu modelnya. Oh, submit. Iya. Tuh Ibu udah selesai. Yang tadi dulu ya. Udah 100%. Izin yang tadi tanya dulu. Jika Anda menjawab iya Ya, bahwa kampus ya, Anda ya, Bu. telah melakukan MBKM, apa saja? Nomor 1, mengajar di sekolah atau asistensi mengajar, sama aja PKL. Proyek kemanusiaan, itu kemarin Semeru. Tapi ini nggak usah dulu lah ya, nomor 3, karena nggak semuanya melakukan, yang aktif-aktif aja itu ya. Wirausaha nomor 5, tadi udah dijelaskan Pak Tahir. Nomor 6, penelitian kolaboratif, sekarang sedang berjalan. Nggak tahu nih Bu Nadia, pembimbing penelitian kolaboratifnya, apakah sudah pada selesai anak-anaknya? Desember harus sudah final. Kemudian proyek di desa, udah juga tuh, dalam bentuk KKN. Yang belum tanda hitam, magang praktek industri di satu tempat. Memang terkadang karena kita pendidikan ya, nggak ke dunia usaha dan industri ya, tapi kita ke sekolah, lebih ke nomor 1 kita, PKL itu. Kemudian proyek kemanusiaan ada, tapi nggak semua, berarti kita jangan isi. Hanya yang aktif aja tuh BEM, Hima, turun ke jalan, semester 1 2021 udah mulai itu turun ke jalan. Walaupun Pak Dekan pernah berpesan agak elegan dong sedikit kalau minta dana gitu, jangan ke jalan. Untung nggak pada pakai yang baju silver itu, manusia silver. Agak elegan sedikit tuh, ajukan aja proposal ke Panaga tuh, beres semua tuh. Panaga orang-orang Lausya itu banyak sekali ya proposal ya. Nah, just kidding ya Pak. Kemudian KKN, kita memang kampus kita khususnya PAI ya, program studi lain nggak ada KKN. Hanya PAI PBA yang ada KKN dari dulu, dari zaman saya menjadi mahasiswa. Nah, zamannya Bu Nadia tuh, Bu Eni mengalami yang di Pare, kampung Inggris. Iya, Bu. Iya, sampai ke gunung tuh Bu Nadia tuh. Sampai Gelut ya, Bu, ya? Turun nih nggak bisa turun ya.
Udah kecapean, Bu. Insya Allah. Nanti kalau mau tanya banyak tentang KKN di desa, tanya Bu Nadia. Testimoninya Bu Nadia, Is'alil mujarrib wala tabi. Tanyalah Bu Nadia, tanya Bu Eni. Ya, beliau sebagai orang yang mencoba. Beliau ini mahasiswa KKS angkatan keempat kalau nggak salah ya Bu, di Paris, Inggris. Apa yang di sana, apa yang didapat, mahal apa enggak bayarnya. Dulu mah dari 1,2 ya sampai sekarang 4,1 kan. Tapi itulah beberapa kegiatan yang memang membutuhkan zakain, wa hirsin, wa dirhamin, wa bulghatin, wa tuluz zamanin yang bisa mengantarkan kita sampai selesai kuliah strata 1. Enggak ada satu program kegiatan kependidikan pun yang tidak ada dirhamin. Pasti ada dirhamin. Lagi-lagi itu. Itu tadi yang tanya apa saja kegiatan MBKM yang kita udah pernah lakukan. Nomor 1, nomor 5, nomor 6, dan nomor 8. Bela negara bagi mahasiswa yang sekarang sedang MBKM ikut menwa dan aktif, itu bisa diekuivalensikan kegiatan menwanya sebesar 20 SKS. Enak banget ya, nggak kuliah-kuliah tuh. Karena kan sekarang orang yang aktif mikirin juga kan, mikirin antara dia di aktifnya, pelajarannya, tapi jangan lupa, konten itu penting. Madah itu penting. Madah. At-tariqatu ahammu minal madah. Enggak berarti madah itu enggak penting. Metode mengajar lebih baik daripada bahan ajar. Bukan berarti bahan ajar tidak penting. Penting. Ya. Wal mudaris ahammu minat tariqo. Guru itu lebih baik daripada metode dan bahan ajar. Nah, untuk bisa kita punya kompetensi menjadi guru yang baik adalah dengan terus menyeimbangkan antara bahan ajar dengan metode. Sepertinya kesimpulan ini ikut aktif di organisasi, ikut aktif di kegiatan-kegiatan luar kampus, juga harus aktif di dalam perkuliahan semester 1 sampai 5. Kalau enggak ya Anda nggak dapat apa-apa dong nanti. Padahal profesinya menjadi guru. Oke, Bu Eni, saya kira mau nyoba Bu Eni yang lain. Saya kembalikan ke Bu Eni sebagai Baik, host. iya, terima kasih Ibu. Sudah hampir 2 jam, guys. Oke, Nggak terasa ya, udah 2 jam aja. mudah-mudahan paham nih ya teman-teman ya. Terus ada program beasiswa lagi nggak Bu? Nanti kalau ada program beasiswa disampaikan di grup ya teman-teman. Tapi biasanya ada sih. Coba googling lah boleh. Tapi nanti kalau nunggu info dari sekretariat nanti di-share di grup. Sementara mungkin Bu Ulfa, Bu Nadia, Pak Taufik, Pak Azmi, Pak Mugi, semua Bapak Ibu dosen mohon izin bisa kita cukupkan. Iya, terima kasih. Ternyata cuma 20 menit pengennya kan? Bu, 20 menit. Bu, ngisi pada diktinya ya gimana? Bingung. Ntar dilihat lagi recordnya ya, Najib. Dilihat lagi recordnya nanti dikirim sama Bang Salman. Oke, Bang. Oke. Alhamdulillah Bu. Mungkin buka linknya. Mungkin buka linknya Bu Eni. Bu, saya udah Bu. Udah bisa keisi? Itu udah ada yang bisa keisi. Bu Dahlia udah selesai. Ini Iya. bingungnya Saya, Bu. Terakhir lo dikti ya Bu. Iya. nanti Teman-teman sekalian, Anda baru ngebuka itu kalau punya link. Linknya yang dikirim di grup angkatan ya Bu Eni. ini ada di Bu di room Zoom juga ada nih. Kok saya bingung Bu ngisi pada diktinya gitu. Nah, Anda ngisi kuesioner. Anda ngisi kuesionernya aja, buka link, isi kuesioner, submit udah. Enggak 5 menit, hanya memang error. Cukup Bu Eni, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ulfa, terima kasih Bapak Ibu dosen yang sudah berkenan hadir di room ini. Harapannya kita semua juga bisa ikut berkontribusi untuk implementasi MBKM dan bisa mendampingi anak-anak kita, gitu ya. Dan teman-teman mahasiswa juga, saya maba masih bingung ini sama. Kalau untuk MBKM kita semua maba sayang.
Betul banget Bu pertanyaannya. Nanti dilihat lagi ya ininya, recordnya. Dan untuk itu Bapak Ibu marilah kita tutup diskusi kita malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, selesai juga. Selesai juga ya. Terima kasih ya Salman, Bu Nadia, terima kasih. Pak Azmi, Pak Mugiono, Bu Eni, Pak Taufik. Ya Bu, sama-sama Bu. Sami-sami. Ya, terima kasih semuanya. Kita live meeting. Ya, izinillah. Waalaikumsalam.